benar. Oke, Mbak Ajeng, lanjut lagi. Tadi kan mulai dari SMP udah ditunjukin sosok pocong, kemudian SMA sempat kesurupan. Oh, mungkin aku pengen tanya juga. Ya. Aku sebenarnya dari dulu penasaran ya. Orang kalau kesurupan tuh apa yang dirasain, apa yang dilihat waktu proses itu? Tergantung. Ada yang memang dia benar-benar gak sadarkan diri, ada yang dia memang setengah sadar dan setengah badannya udah diambil sama si ini Dia yang diambil oleh doi. Iya. Nah makanya sering banget ya, kayak kalau orang kesurupan tuh dia kayak entah itu dicubit, entah itu ditamparin, entah itu apa biar dia sadar, biar dia nggak ngikut si ini. Soalnya hati-hati kalau orang kesurupan itu kalau raganya udah sepenuhnya diambil sama si makhluk ini, bisa-bisa kita yang kalah, kita yang inanilahi lah ibaratnya. Oh iya. Udah nggak bisa balik gitu ya? Nggak bisa. Anjir. Dan itu memang benar terjadi gitu. Terserah sih ini percaya atau enggak. Iya, Tapi iya. emang itu emang benar terjadi. Makanya banyak banget kasus-kasus di mana orang kesurupan itu lebih sering disakitin, kayak entah itu dicubit, entah itu ditampar, entah itu apa. Biar dia sadar, biar dia enggak ngikutin alurnya si yang di dalam ini. Iya betul gitu. betul. Iya. Karena alurnya yang di dalam ini udah nggak tahu kemana. Iya, yang, benar. Makanya itu. Nah, terus lanjut lagi setelah kejadian SMA itu, terus ada kejadian apa lagi? Kuliah juga aku sempat ngalamin, lebih banyak di kampus malah. Kampus di salah satu kampus di Kota Madiun Iya ya. benar. Benar di salah satu kampus di Kota Madiun, dan itu aku lebih sering banyak ngalami di kampus. Itu waktu semester awal kayaknya, masih semester awal, acara apa Disnatalis apa ya kalau nggak salah. Makrab di Geraha mungkin? tuh. Bukan Ya? Itu kayak malam seni atau apa gitu loh. Oh. Buat kalian mahasiswa yang ada di kampus Mbak Ajeng atau kampus kalian sendiri, coba cek beres nggak kampus Atau kalian? mungkin teman-teman Mbak Ajeng di kampus sedang menonton Udah ini tahu nih dan pasti. ada cerita-cerita, bisa kalian bagikan Boleh. di kolom komentar atau DM kami di @kamismalam.podcast. Oke, detailnya seperti apa Mbak Oke, Ajeng langsung waktu di saja. kampus? Itu waktu malam seni kalau nggak salah. Itu kan acara di Geraha tuh. Ya. Kebetulan acara itu diadainnya waktu hari Kamis malam Jumat. Wow. Itu malam. Kamis malam, ya. Sedikit saya tambahkan, kebetulan adalah takdir yang sedang menyamar. Oke, lanjut. Dan kemudian pas itu tuh ada kayak udah mau selesai nih acara. Acara ini udah mau selesai, tapi aku ngerasa kayak badanku nggak beres nih. Wow. Ini badanku kenapa ya, kok ini berat banget di sini tuh, rasanya memang berat banget, bener-bener berat banget. Kenapa ya? Terus tiba-tiba pucet lah tuh. Terus temanku tanya, kamu sakit? Kok tiba-tiba pucet? Enggak, tapi kok tiba-tiba badanku nggak enak aja nih. Itu posisinya masih di dalam geraha, masih di gedung gerahanya itu. Enggak, tapi ini kok berat banget ya nih badan, kenapa ya? Itu udah ngerambiang, udah nggak jelas. Bangun nih, tahu-tahu aku udah diusung di kayak di musola kecil, di ruangan musola kecil gitu. Itu berarti pagelaran masih berlangsung? Masih waktu itu. Dia bahkan waktu bersih-bersih selesai pun itu aku masih di kampus karena masih berantem itu tadi di dalam sama si yang ini. Aku tuh waktu di situ masih kayak nyari ini makhluknya ngapain ya kok ngikutin. Soalnya kalau berat di sini hati-hati ya, yang sering berat di situ bisa jadi dia ngikut. Oke. Bisa jadi dia ngikut dan dia nempelin kamu. Jadi secara nggak sadar nih sini kamu tuh pegel banget. Pegel, sakit, panas itu udah hati-hati, banyakin doa aja saran aku. Nah setelah itu di musola tuh tahu-tahu udah orang banyak. Ini kenapa? Aku bilang gitu. Kamu nggak sadar? Enggak. Kenapa? Aku tahu-tahu kan tadi di Geraha, aku udah di sini gitu. Mereka kayak yang, wah dia beneran nggak sadar nih. Emang bener-bener itu nggak sadar aku. Temanku yang satu ini tuh udah sadar, udah tahu kalau aku kayak gitu berarti nggak beres nih. Mau menuju ke nggak beres tuh dia udah paham. Terus habis itu udah aku lemes banget. Itu kayak orang pingsan aku jatuhnya sebenarnya. Waktu pertama itu udah kayak orang pingsan, udah nggak sadar, nggak tahu apa. Itu setelah kejadian itu aku bangun-bangun tuh baju udah sampai mana-mana, udah semrawut lah. Udah muntahan semua kan. Orang kalau kemasukan itu dia muntah secara tidak sadar. Oh ya? Ya karena dia mengeluarkan rohnya yang dalam diri. Oh iya. Itu aku dengan kayak gitu. Nah Efeknya tuh kayak mual, kayak gitu-gitu ya. Bener-bener. Terus si temanku ini cerita BTW, dia kayak bilang gini, aku nggak mau lihat kamu kesurupan lagi kayak gitu. Nah kenapa? Kamu nggak tahu kemarin kamu ketawanya serem banget, kamu kesurupan. Bisa dicontohkan mungkin. Jadi gini, aku kan
Ini berdasarkan yang dirasakan teman-temannya Mbak Ajeng ya. Didengarkan. Karena Mbak Ajeng juga nggak sadar. Betul Mas Itu Tony. dia menceritakan detail banget kayak jadi posisinya tuh aku diem gitu terus sambil ngeliatin temanku ini dan temanku sampai trauma banget itu gara-gara kayak gitu karena aku diemnya tuh ngeliatin sambil yang gini gitu terus dia otomatis bingung kan orang digituin. Iya betul. Ini kenapa? Terus tiba-tiba setelah gini gitu. Anjing. Itu langsung terus kata temanku, aku nggak mau lihat kamu kayak gitu lagi gitu. Itu serem banget tuh. Itu adalah itu kesurupan di antara kesurupan yang aku paling serem karena emang itu BTW makhluknya dari luar kampus yang aku nggak tahu juga. Oh, dari luar kampus. Dari luar kampus yang bukan sosok Mbak Ajeng tadi ya. bukan, Ajeng tadi ya? beda lagi. Karena sosoknya ini juga sosok nggak beres, makanya dia ketawanya sampai yang melengking gitu kata temanku sampai yang ketawa gitu, ambil ngeliatin. Itu orang yang di situ udah parno semua, udah bingung semua katanya. Mantap. Ya. Nah, waktu kesurupan yang itu kan waktu di sekolah kan Mbak Ajeng nggak sadar tiba-tiba di perpustakaan. Kalau yang di kampus ini apakah sama juga tiba-tiba juga tersadar terus udah banyak orang atau sempet bisa melihat raganya Mbak Ajeng gitu? Sempet split second tuh aku kembali ke badanku. Split second tuh kayak balik lagi ke badanku, tapi split second dia balik lagi. Dia masih nggak mau, dia nggak terima. Jadi pernah nggak sih lihat orang kesurupan dia sadar kena lagi, kena lagi. Nah kayak gitu. Aku waktu itu di situ posisinya kayak gitu, kayak udah nangis, udah tolongin aku, please tolongin. Aku nggak mau gitu. Terus akhirnya bingung kan orang-orang yang di situ. Akhirnya manggil orang pinter lagi itu sampai BTW kaprodiku sampai ke kampus loh itu gara-gara kejadian itu. Dia benar-benar sampai yang khawatir banget karena itu emang udah chaos banget, udah kondisi tempatnya udah chaos banget, udah sampai yang udah nggak beres, udah benar-benar nggak beres. Terus akhirnya dibuang, ternyata itu emang barang yang nggak baik. Energinya negatif ya. Bener, barang yang nggak baik. Dan posisinya juga lagi capek sih. Nah itu mungkin ini juga sedikit edukasi untuk teman-teman ketika kalian capek tidak usah terlalu memaksakan diri dan mending kalian istirahat untuk menyiapkan energi-energi baru. Nah mungkin itu sih edukasi dari cerita Mbak Ajeng yang bisa aku tangkap dan aku share ke kalian. Karena kadang ketika kita nggak fit, kita lemes tuh dia suka. Ya lebih gampang ya dimasukin gitu ya. Bener, nggak cuma orang yang sering kesurupan aja, bisa jadi orang yang sebelumnya nggak pernah kesurupan dan dia kondisinya lagi nggak fit, tempat mendukung juga dan ini si makhluk juga mau, bisa loh. Jadi hati-hati, nggak selalu orang yang sering kesurupan terus dia selalu masuk tuh nggak selalu. Jadi bisa jadi orang yang belum pernah pun dia bisa karena dia kondisi badannya lagi nggak fit. Karena kondisi badan lagi nggak fit tuh energinya kita juga lagi nggak fit. Oke, gitu. betul. Oke, ini tadi kan ngomong masalah kesurupan ya, maksudnya dimasukin makhluk kayak gitu dan sempat jadi apa ya istilahnya, jadi fenomena yang cukup mengganggu gitu ya. Iya benar. Dan bakal terkenang gitu oleh pasti teman-teman, mungkin juga kaprodi bahkan. Iya. Nah kalau sekarang tadi kan juga sempat ngelihat sosok kayak gitu, apalagi ya pocong gitu ya. Pocong. Kalau suara-suara yang paling mengganggu dan mengintimidasi itu pernah nggak? Selama Mbak Ajeng bisa mendengarkan dan melihat mereka itu, suara apa sih yang paling Mbak Ajeng mungkin sampai membuat Mbak Ajeng takut itu apa? Pernah nggak sih atau mungkin nggak pernah? Ketawa sih. Aku paling benci banget kalau udah ada suara ketawa nggak jelas gitu. Itu pernah di kos berdua sama temenku di kos dan kita lagi dandan mau hangout ya, mau keluar, mau keluar mau main gitu. Itu di kos posisinya kos itu posisinya kosong, nggak ada orang. Tiba-tiba di ada Madiun yang ketawa. Iya, benar di Madiun. Tiba-tiba dia yang ketawa dong. Jadi aku sama temanku langsung lihat-lihatan. Siapa ya? Terus kayak bingung. Siapa ya? Bentar. Di kos ada siapa sih? Gak ada, keluar semua. Mbak samping juga keluar, di depan gak ada orang gitu. Kita berdua langsung kayak, udah ayo cepet-cepet lah. Terus langsung keluar dan ternyata emang bener nih. Dia nunggu di depan pintu. Hah? Dia nunggu di depan pintu dan itu. Berarti lihat
sosoknya? Jadi dia kayak mungkin Bangsat Merinding nih. aku. salam Ini bangsat dulu sih. ya, salam dulu mungkin Oke. dengan dia ketawa, terus pas dilihat di depan pintu langsung yang pas buka pintu langsung, oh berarti ini tadi dia Serius? gitu. Buka pintu langsung ada? Iya, oh berarti Tapi ini yang tadi emang dia. emang yang bisa lihat dia itu cuman Mbak Ajeng ya, temen nggak bisa ya? Temen tuh bisanya ngerasain doang. Kalau nggak beres gitu dia konfirmasinya ke aku. Oh, sebagai yang Gitu. bisa lihat ya. Buka pintu terus? Udah ada di depan tuh si cewek tadi. Sosoknya gimana? Kalau yang ini agak serem karena dia rambutnya panjang banget, gondrong gitu, nggak jelas lah pokoknya. Terus dia tiba-tiba kayak yang ketawa nyengir gitu sambil ketawa lagi tuh. Aku pas di depan sambil pintu itu. berfantasi. Itu ketawa lagi tuh dia waktu di depan pintu itu. Jadi oh dia berarti ini tadi yang ketawa. Terus aku cuma dalam hati, ya udahlah, ya udah nggak apa-apa. Penting aku nggak ganggu, aku nggak tahu maksud kamu ketawa apa. Dan itu ketawanya jelas banget loh. Sama kayak yang kesurupan tadi atau mungkin Kalau yang beda? ini beda, ketawanya lebih soft daripada yang sebelumnya. Oh, itu lebih gokil. Soalnya ruangan itu kos tuh posisinya pas gemak kan ya suaranya tuh. Jadi dia kenceng banget itu ketawanya. Lah, ini siapa tadi? Langsung lihat-lihatan gini. Siapa ya? Gak tahu, nggak ada orang di kos gitu. Jadi langsung yang bingung. Aduh ya ampun, ya udah ayo cepet-cepet buka pintu, ternyata dia nyengir tuh di depan pintu. Ketawanya Mungkin bisa dicontohkan. Ketawanya kayak gini. Lebih soft daripada sebelumnya, tapi itu lebih bikin Iya, bingung sih. iya. oke. Bayangin loh Mas Tori, itu luar biasa loh, hebat loh itu Ya, situasi saat itu. Aku aja merinding nih kalau bahas yang itu. Aku bayangin ada di situ. Mungkin kita Mas Tori kita mau kopi, kita ngobrol terus kita keluar dari studio ini terus Atau mau tiba-tiba nyoba kayak sensasinya keluar malam, kayak ibaratnya apa ya, kayak explore malam gitu. Boleh loh. Iya. Karena ya kita mungkin tidak menutup kemungkinan sekali nantinya kita akan mencoba keluar ya dan mengeksplorasi tempat atau kita kita mencoba podcast di tempat-tempat podcast di tertentu. tempat-tempat tertentu, kita nggak tahu nanti Itu akan feel-nya seperti lebih apa. dapet loh. Iya. Cuman Lebih kami dapet. lagi memikirkan bagaimana nanti prosesnya, apa konsekuensinya itu sedang kami Oh pikirkan. iya, siap. Karena ada itu tadi ya, ada konsekuensi, ada risiko yang harus Iya. kita Benar, kita benar, tanggung lah. Iya, Apapun jelas. itu ya. Apapun Benar, itu. benar. Mungkin ketika konteksnya adalah diliatin atau didengerin suara-suara, ya walaupun itu buat kita sangat ngeri dan sangat mengganggu, tapi kita ada beberapa kekhawatiran kalau ya takutnya ada Ya. yang mengancam keselamatan, Ya, Iya, melukai. benar-benar. melukai kayak Iya, gitu-gitu ya. benar-benar. Kan nggak ada yang bertanggung jawab. Iya. Itu yang emang harus itu sih. Soalnya kadang kita kadang mikirnya kayak mereka nggak akan bisa ngelukain kita. Tapi ada makhluk yang emang dia bisa ngelukain kita. Nah, itu energinya lebih kuat Hati-hati, ya. bener. Pokoknya makhluk yang bisa sampai gerakin benda dan sampai benda jatuh berarti dia makhluk yang kuat energinya. Aku Poltergeist. Ya benar, pernah poltergeist. aku teori itu. Itu bener-bener yang energinya udah, kita pun sebagai manusia sebaik apapun energinya udah nggak bisa ngendaliin dia. Bisa-bisa kita yang kalah gitu. Iya, betul. Wow, dan Mbak Ajeng pernah gak sih kayak ketemu yang energinya kuat gitu, pernah? Pernah. Ada nih setelah di kampus ini aku kan ke KKN kemarin. Oke. Sempat KKN baru kejadian tahun kemarin. 2020 awal. Sekitar oke. bulan Januari Februari itu aku KKN di salah satu tempat di Kabupaten Madiun lah, ada di Kabupaten Madiun. Dan itu tempatnya tuh emang kayak ada kali gitu. Di situ ada gong gede banget. Itu emang tujuan kita untuk KKN tuh di situ, di gongnya itu. Nah, karena di situ kalinya deket sama kayak bukan sendang apa ya, kayak ada prasasti lamanya gitu loh, aku lupa namanya apa. Jadi di situ ada banyak orang sesepuhnya. Lebih banyak yang sesepuhnya nih itunya. Nah, pulang dari situ aku kan keluar tuh. Emang mau menjelang maghrib sih keluarnya. Oh, lagi-lagi maghrib. Maghrib ya. Mau menjelang maghrib juga itu keluarnya, dan setelah balik lagi ke base camp itu, ke tempatku KKN itu, malamnya itu nggak tahu kenapa aku lebih intens sendiri loh. Jadi menyendiri terus di ruang tamu sendiri, di kamar sendiri. Hawanya pengen ke sendiri. belakang, ke belakang sendiri, apa-apa sendiri. Sampailah kejadian malamnya tuh aku kemasukan lagi.
kemasukan lagi. Tapi yang ini lebih ekstrim. Soalnya apa? Dia pernah dengar kan genderuwo itu kayak gimana? Jadi si genderuwo ini lebih mengintimidasi ya, kayak lebih gimana ya? Dia pengen dapetin akunya tuh, pengen yang bener-bener pengen dapetin beda. Sebentar. Aku mau nanya, sorry aku potong ya di sini. Karena dari tadi Mbak Ajeng, aku dengar daripada aku nanti lupa aku tanyain sekarang. Dari tadi aku dengar Mbak Ajeng tuh pengen mungkin menurut mereka Mbak Ajeng tuh wadah yang cukup bagus untuk dijadikan tempat. Nah, tapi untuk cerita yang kali ini aku menangkap hal berbeda, karena yang dari tadi kan cewek, kuntilanak dan lain sebagainya. Untuk kali ini genderuwo, dan notabene genderuwo adalah pria. Nah, di sini yang ingin aku tanyakan dan ingin aku sampaikan, apakah genderuwo ini ingin memilikinya sebagai sesuatu yang berbeda? Dalam arti, kan pernah dengar nggak sih kalau mereka tuh bisa bersetubuh. Nah, benar. Aku pikir langsung ke situ. Soalnya kan dari tadi cewek kan mungkin menjadikan Mbak Ajeng wadah. Kalau ini memiliki seutuhnya, menjadikan pasangan mungkin. Betul. Nah, itu mungkin aku mau nanya itu aja sih. Mungkin dilanjut aja. Iya, emang dia mau milikin seutuhnya tuh jadi selirnya dia. Oh, selir, mantap. Jadi dia tuh pengen beda nih. Kalau yang awal-awal kita memilikinya sebatas pengen berteman, pengen deket doang nih. Kalau yang si makhluk yang terakhir ini dia beda. Dia pengen betul-betul punya aku sebagai selirnya dia. Dia pengen dapetin entah itu gimana raganya. Makanya itu lebih 2 kali lipat tuh nyembuhinnya kemarin. Lebih yang bener-bener lebih kayak susah. Iya, soalnya dia bener-bener yang kram pengen. Itu 2 kali aku kejadian di tempat KKN kesurupannya dan makhluk yang sama. Ibaratnya juga. tuh Mbak Ajeng tuh langganan kesurupan gitu ya mungkin ya. Langganannya nggak enak banget. Iya, soalnya, karena sesering itu gitu loh. Iya, tapi setelah kesurupan tuh jangan dikira kita kayak santai-santai atau gimana, enggak. Itu badan pasti lebam. Oh ya? Iya, badan pasti lebam, kita pasti sakit karena kita energinya diambil semua sama dia. Energinya kayak kekuras banget gitu. Iya, benar. Itu udah nggak bisa apa-apa, udah kayak yang lemes, udah nggak tahu mau ngapain lagi, udah sampai yang capek banget nih, capek yang ekstrim. Nah, kalau kesurupan tuh kayak gitu. Dan yang kemarin aku ngerasain waktu kesurupan si makhluk genderuwo ini, itu bener-bener nguras energinya berlipat-lipat dari yang sebelumnya. Karena kan dia yang pertama energinya lebih gede, dan yang kedua dia pengen punya aku nih. Nah, ini yang susah. Dia pengen banget punya aku sebagai selirnya dia. Nah, itu yang susah. Apa waktu itu apa yang dirasakan dan dilihat teman-temannya Mbak Ajeng waktu itu? Apakah benar-benar 2 kali lebih ekstrim mungkin ya waktu itu ya? Apakah benar-benar menggeram atau gimana? Iya, aku menggeram, sama sempat ngomong juga kata temanku. Apa? Jadi si yang di badan ini dia ingin menyampaikan pesan? Enggak menyampaikan pesan. Dia lebih ngomong ke teman-temanku kayak, aku pengen bocah iki. Colno, aku pengen bocah iki. Dia sampai bilang kayak gitu berkali-kali, itu dia ngomong. Ya Allah, serem. Gokil. Itu bener-bener yang kayak aku kayak udah yang nggak tahu mau ngapain, karena itu Nah, itu kalau yang untuk yang ini kesurupannya itu setengah sadar, setengah enggak. Jadi aku masih sadar nih, masih tahu, tapi kayak badanku tuh udah nggak bisa aku gerakin ngapa-ngapain, tuh udah nggak tahu arahnya nih. Kayak gitu. Udah bener-bener yang terkuras banget itu tenaganya, karena dia kan juga lebih gede ya energinya. Iya, betul. Wow. Ih, gokil, dimiliki sebagai selir loh itu. Itu aku bayangin kalau misalnya nih ya, Mbak Ajeng mengiyakan untuk dijadikan selir, atau mungkin kalah ya. Ya, atau mungkin kalah, energinya udah nggak bisa fight sama si genderuwo ini. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Maksudnya apakah memang Mbak Ajeng bakal hidup di dunia mereka atau gimana hidup ya? Di dunia mereka ya. Kira-kira Mbak Ajeng. Atau mungkin Mbak Ajeng pernah dapat informasi dari guru spiritual atau gimana, bisa dibagikan ke teman-teman? Kalau dia bener-beneran punya aku nih, udah almarhum aku di sini. Oh gitu. Iya, udah almarhum aku di sini. Tapi nih jiwa aku ikut sama dia. Gila, itu berarti benar-benar mengancam keselamatan ya? Iya, emang. Serius. Meregang nyawa. Iya. Nah, kalau ngomong kesurupan kan berarti beberapa kali gitu ya, sampai akhirnya itu keselamatan pun sempat terancam ya di momen itu ya. Tapi dari semuanya yang paling ekstrim tuh mana? Yang paling
apa ya, mengerikan yang sampai sekarang mungkin nggak akan pernah dilupakan dari berkali-kali pengalaman Ini tadi itu? ya, Iya. yang ekstrim yang genderuwo itu sih. Oh, genderuwo Karena itu. dia pengen bener-bener punyanya tuh, aku ngerasa feel-nya banget nih, dia pengen banget nih punya aku. Itu aku bener-bener ngerasa kayak even aku udah pasrah loh itu. Bener. Itu udah pasrah karena aku udah capek gitu, kayak dia montang-manting aku banget itu waktu itu. Kayak udah pasrah banget. Untungnya sama temenku itu disembuhin, terus dibacain doa terus, itu semua ngaji itu teman-temanku. Hampir setiap hari itu pasti ngaji terus. Karena dia bener-bener yang pengen punya aku itu. Istilahnya kayak apa ya, kalau temanku tuh bilangnya jatuh cinta pandangan pertama doi sama aku. Oh, genderuwonya itu Iya, ya? Mantap genderuwonya betul. itu. Memang cinta pandangan pertama itu sepertinya emang mengerikan. Iya, emang nggak mengerikan di banget. dunia makhluk halus dan kita mungkin di dunia nyata pun juga mengerikan cinta pandangan pertama. Iya. Jadi ya udah, habis itu udahlah pasrah aja, udah mau pasrah. Nggak tahu gimana nih, sampai akhirnya setelah kejadian yang itu aku dibawa temenku mandi ke Sendang mana gitu. Daerah Kayak Kediri. disuruh membersihkan diri gitu ya. Bener. Tapi setelah itu emang bener dia udah nggak ada lagi nih, udah nggak seintens yang biasanya. Kayak biasanya tuh si yang genderuwonya ini setiap aku ke kamar mandi tuh dia ada, doi ada nih. Serius? Tapi setelah aku mandi di Sendang itu udah nggak ada, dan aku malah ketemu sama sesepuhnya yang di desa itu. Berhenti aku. Dia nemuin aku, jadi ada Sesepuh sesepuhnya ini tuh dalam konteks sesepuh ini bukan sesepuh manusia atau sesepuh makhluk halus? manusia. Oh, Dia manusia, oke. Dia dulunya manusia. Hah? Dulunya manusia. Terus dia menarik, jadi menarik. sesepuhnya desa itu. Oh, berarti Oh, sudah bukan manusia lagi. Iya, betul. Dan itu sepasang, dia cewek cowok. Oh, tapi itu baik ya, menjaga ya maksudku. Baik, dia juga ngasih pesan-pesan juga sih ke aku kayak lebih banyak gini ya, lebih banyak gini, lebih banyak menarik. gini, kayak gitu. Menarik. Dan waktu aku KKN tuh di rumah aku suruh selamatan ibuku. Gara-gara kejadian itu, soalnya udah chaos parah kan, itu udah sampai kayak gitu, sampai dia pengen punya itu kan bahaya banget, itu bahaya. betul. Makanya sampai diselamatin, terus dibilangin ini, terus suruh kayak gini. Dan setelah kejadian itu aku jadi lebih sering ngikutin temenku satu ini untuk kegiatan spiritual, kayak lebih banyak healing, nenangin diri, terus kayak lebih banyak kayak nerima aja, tapi nerimanya dengan batasan aku masih bisa membatasi diri. Jangan sampai mereka punya aku seutuhnya kayak sebelumnya gitu loh. Kayak gitu. Jadi sekarang udah jarang-jarang aku kayak kesurupan kayak gitu, udah berkurang lah. Udah nggak seintens kemarin-kemarin waktu belum bisa ngontrol diri. Dan setelah kejadian aku ikut spiritual beberapa kali sama temanku ini, aku sempat didatengin sama beliau yang tahu mana? kan pasti, siapa sih yang nggak tahu Nyi Roro Kidul? Wow. Wow. Itu aku sempat didatengin sama beliau sempat datang ke mimpiku. Pertama itu ke mimpi, pertama itu cuma ke mimpi doang. Ini posisinya udah di rumah ya, udah nggak KKN aku, udah selesai. Terus di rumah, terus kayak dia tuh nggak ngomong apa-apa itu di mimpiku. Dia cuma kayak ngelus rambut doang. Serius? Iya, serius. Ngelus rambut itu kamu? cuma ngelus rambut aku. Tapi itu mimpi yang bisa dirasakan. Jadi aku bisa ngerasain nih kalau beliau tuh lagi ngelus rambutku tuh aku ngerasain. Ih, mantap betul. Dan setelah kejadian itu beliau datang beneran ke aku pas aku setelah sholat malam. Merinding nih saya waktu itu. Serius? Di sepertiga malam gitu. Iya, beliau datang pas aku lagi abis sholat. Posisinya gimana tuh? Sholat? Beliau tuh berdiri sholat kan, terus beliau tuh ada di depanku sambil ngeliatin aku, dan bentuk wajahnya tuh enggak sesuai kayak yang di gambar-gambar kita lihat di lukisan gitu tuh enggak. Lebih cantik. Tapi iya, cantik banget, dia cantik banget, terus pakai baju hijau semua. Iya. Itu hijaunya yang panjang ngurai ke belakang gitu. Terus di sini pakai kembang-kembang, dia lebih cantik, beliau lebih cantik banget aslinya daripada yang di lukisan itu. Itu aku kaget, kayak langsung speechless, kayak ini ada apa ya. Dan ternyata itu pertanda beliau datang itu pas pertanda buruk kemarin mau ada corona rame itu. Habis itu langsung kita, jadi posisi aku habis ketemu beliau itu kita waktu itu PSBB kalau nggak salah. Itu pada yang di rumah aja kemarin itu loh. Nah itu habis beliau datang ke aku itu. Itu posisinya setelah salam
atau waktu kamu Lagi posisi doa. sholatnya? Oh, lagi doa. Lagi doa. Lagi duduk gitu ya. Dan percaya nggak percaya, emang bukannya aku menyembah beliau, enggak ya, cuma karena bagiku beliau itu orang spiritual yang pasti banyak orang tahu. Iya. Dan mereka bisa jadi beliau itu ngasih pertanda baik atau pertanda buruk. Nah, aku percayanya di situ. Jadi kalau aku sampai didatengin beliau berarti ada yang mau nggak beres nih. Iya. Kayak gitu. Dan setelah kejadian itu pun kayak aku dimimpiin lagi sama beliau pun kayak ada hal-hal baik dateng gitu. Oh, jadi Kayak gitu. balik lagi bukan tidak selalu pertanda buruk terus, tapi ada pertanda baik juga. Iya, benar. Dan itu beliau ngomong sesuatu nggak atau diem aja? Kalau yang waktu sholat di sepertiga malam itu beliau ngomong. Gila, serius? Beliau ngomong itu suaranya lembut banget itu. Itu ruangan tuh kayak kamarku tuh wangi banget, Wow. wangi yang wangi banget. Keren, serius keren. Terus beliau kayak ngomong gini, "Duk, jaga diri baik-baik." Terus Intinya gitu ya. udah cuma ngomong gitu doang, enggak yang kayak ngomong panjang lebar, enggak, cuma "Duk, jaga diri baik-baik." Udah gitu doang. Pesannya luar biasa banget. Iya. Jadi Sedikit setelah tapi banyak makna ya. iya betul, benar. betul. Jadi aku kayak Deep mikirnya banget. ini wah ini berarti aku harus jaga-jaga nih, ada apa Ada nih, apa? Nah, kayak gitu. Benar. Jadi kayak gitu, jadi mulai lebih self aware lagi gitu. Iya, mau iya, ada apa ya, mau ada apa ya gitu. Nah, wow, luar biasa banget ya. Ya, serius, Mas Maksudnya Mbak Ajeng ini bukan cuman melihat, bukan cuman mendengar aja, tapi berinteraksi. Iya. Berinteraksi bahkan sempat ingin dimiliki dengan sangat kuat oleh Iya, sosok iya, yang iya. bukan manusia. Iya, Iya. betul. Nah, dari sekian banyak pengalamannya Mbak Ajeng itu, yang mungkin paling ngeri yang genderuwo itu tadi ya. Kalau untuk kengerian itu, tapi untuk yang bisa bikin aku jadi itu yang si beliau tadi. yang nyirarok itu tadi ya. Itu sangat-sangat menyita logika kalau untuk aku. Ya, dan gini Mbak Ajeng, mungkin kita juga sebenarnya di podcast Kamis Malam juga nggak melulu ingin membicarakan pengalaman, tapi ingat nggak waktu episode pertama kita juga sempat ngobrol sama Pak Disulung waktu itu tentang dunia gaib, dalam arti yang lebih edukatif mungkin ya. Nah, aku sebenarnya pengen tahu juga nih dari Mbak Ajeng, dalam arti Mbak Ajeng kan sebenarnya beberapa kali kan belajar spiritual, Iya. belajar hal-hal yang mungkin tidak semua orang tertarik, tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Nah, mungkin bisa dibagikan nggak ke teman-teman? Perlu nggak sih belajar hal-hal spiritual, hal-hal yang ada di dalam diri kita untuk bagaimana mengasah diri kita untuk mungkin lebih sensitif atau lebih peka terhadap hal-hal seperti itu? Bukan berarti kita pengen lihat kayak gitu enggak, tapi mungkin untuk protect aja ya, untuk shield ya bagi bisa kita untuk diri protect, sendiri. untuk mungkin kayak tadi ada pertanda yang disampaikan seperti itu. Itu mungkin bisa di-share nggak ke teman-teman? Pokoknya kuncinya kalau misalkan ngerasa badan udah nggak enak, itu banyak-banyakin doa. Karena bisa jadi dua, badan kamu capek atau memang ada nih makhluk yang emang dia lagi sama kamu. Nah, itu yang paling detail untuk sering dicek sih. Soalnya kadang orang tuh nggak sadar sakit di sini tuh, kadang kita mikirnya oh paling kecapean atau apa. Kalau makhluk tuh dia kalau udah nempel tuh lebih dominan ke sini. Di pundak. Iya, di pundak di belakang sini nih. Itu lebih sering di situ, dan itu kayak ngerasa panas, kayak hawanya lebih panas dari biasanya. Nggak normal lah ya. Iya benar. Itu yang udah bisa didetek tuh dari situ. Banyak-banyakin berdoa, mau dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun banyak-banyakin berdoa lah pokoknya. Karena doa itu kan nggak susah kok, kita berdoa apa aja, bahasa Indonesia juga pasti Tuhan tahu gitu. Betul. Jadi banyakin doa aja gitu, banyakin doa, dan di tempat-tempat sama jangan suka sompral. Apa ya sompral tuh bahasanya? Sompral tuh kayak kita Jahil. suka ngomongin hal-hal yang kayak gitu di tempat yang tidak semestinya gitu loh. Tabu. Kayak suka sok-sokan kayak mana nggak ada nih, jangan kayak gitu, karena apa, kita nggak bisa nantangin mereka nih. Soalnya energi kita sama energi dia tuh beda. Jadi kita nggak boleh banyak kan kasusnya orang kayak yang petentang-petenteng kayak gitu, akhirnya dia kenapa-napa setelah itu. Nah,
Jangan sampai kejadian kayak gitu. Saling menghargain aja lah dunianya mereka sendiri, dunia kita sendiri. Mau gimana pun itu memang ada gitu dunianya dia. Iya. Jadi saling menghargai aja dengan kita menerima keberadaannya mereka juga menerima keberadaan kita. Gitu. Balik lagi ke episode pertama, kita wajib mempercayai itu, tapi kita tidak mengkultuskan, ya. Kita tidak menganggap hal tersebut untuk disembah, untuk dicari, sengaja dicari. Ya intinya toleransi lah. Iya. Toleransi sesama makhluk kayak gitu juga perlu. Karena sama-sama gitu. kita ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Betul. Nah, mungkin ada masukan juga nggak ke teman-teman bagaimana kita bisa mengasah kemampuan spiritual kita? Nah ini tapi untuk kalian yang emang mau ya silahkan, tapi untuk enggak ini kita sekadar untuk sharing. Dan berbagi. Betul. Kembali lagi ke kalian. Mungkin ada yang disampaikan? Kalau untuk yang kayak aku dari awalnya emang udah ada basic untuk itu ya. Kalau aku kan udah ada basic, jadi tinggal ngasah lagi aja nih, tinggal ngontrol diri biar nggak semakin sering takut atau kayak gimana. Kalau aku kemarin itu emang lebih banyak sholat, banyak zikir. Kalau yang seiman sama aku ya, atau mungkin yang beda agama juga bisa berdoa sesuai kepercayaannya mereka masing-masing. Terus kayak lebih sering aku kemarin lebih sering yasinan sih, sama sering ke tempat sesepuh buat doa aku kemarin. Udah kayak gitu, cuman doain sesepuh, doain apa kayak gitu. Tahu ya, tapi ingat ya teman-teman, untuk kita beda loh, mendoakan dan meminta doa itu berbeda. Mendoakan dan meminta doa, sekali lagi, mendoakan dan meminta doa itu berbeda. Dan aku itu mendoakan ya, bukan meminta doa. Aku mendoakan jadi kayak ziarah. Iya, tentang kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Kayak gitulah. Terus lebih sering ke yasinan. Aku dulu sering yasinan. Waktu pertama sering itu, terus setiap malam Jumat itu aku pasti yasinan. Terus kayak sholat malam. Sholat malam itu juga bisa buat ngendaliin diri. Kayak gitu. Ya oke. Jadi itu ya teman-teman, banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan sekali lagi untuk kita pengen bukan menyembah hal-hal seperti itu, bukan mengagung-agungkan, bukan mengkultuskan, tapi kita memang wajib mempercayai hal tersebut gitu ya. Mbak Ajeng, terakhir kalau bisa dibilang kan pengalamannya banyak sekali gitu kan. Terakhir akhir-akhir ini yang dialamin apa, yang mungkin sempat ngelihat atau suara-suara gitu? Sering sih kalau ngelihat, cuma di kantorku sendiri itu ada. Oh, ini kantor ya, tadi kampus, sekarang kantor. Kan aku sekarang kerja di kantor tuh. Kadang kalau di kantor kan namanya aja gedung kayak gitu ya, gedung tempat kerja kayak gitu. Jadi kadang aku suka pulang terakhir, sering pulang terakhir gitulah daripada yang lainnya. Itu auranya kantor, antara aura pagi sama malam itu tuh udah beda banget. Itu aku sampai ngerasain kayak ini apa ya yang bikin gak beres. Dan emang ternyata di kantor tuh ada. Jadi di beberapa spot kantorku tuh emang ada. Dan itu aku nggak mau terlalu ngericuh juga, soalnya takutnya kalau orang yang di situ nanti pada parno sendiri kayak gitu. Pokoknya sampai detik ini dan akhir-akhir ini pun aku masih suka diliatin sama mereka. Kadang kalau sekarang lebih sering interaksi sih daripada cuma diliatin doang. Kalau untuk akhir-akhir ini, soalnya kadang mereka tuh ketika ketemu aku tuh lebih ada pesannya nih. Aku lebih bisa dapat pesannya dari yang sebelum-sebelumnya kemarin kayak gitu. Gak cuma sekedar diliatin, tapi ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya. Benar. Jadi kayak gitu. Kalau dia datang tuh pasti ada sesuatu yang emang ada yang mau diomongin. Kalau sosok paling mengerikan yang sempat dilihat ya itu tadi ya, genderuwo, pocong. Ada sih selain genderuwo itu malah lebih serem. Itu perupanya udah bukan itu lagi, pocongan juga. Cuma dia pocong jenis lain, medon. Bukan, ini lebih serem dari medon ya kalau aku bilang ya. Apa emang? Kalau medon kan kita serem. Ini yang paling ngeri berarti ya? Iya, bagiku sejauh ini lah ya. Dia pocong tapi warnanya hitam. Itu itu yang gelap banget, auranya aja tuh udah gelap banget, udah bener-bener yang udah nggak beraura lah, udah jelek banget pokoknya, udah bad banget auranya udah. Itu bener-bener lihat langsung. Iya, aku penasaran langsung. Soalnya baru tahu kalau pocong ada yang warna hitam. Ada. Oh, kamu tahu? Aku tahu dulu sempat ada katanya nih ya, katanya pocong hitam tuh lebih jahat gitu. Iya. Aku baru tahu, serius. Medon pun itu kalah jahat dia sama yang si pocong hitam ini ya. Gila.
Cuma Mbak Ajeng ini kurang pernah aja. lihat? Pernah. Jadi itu di rumahnya orang waktu itu posisinya. Wow. Di rumahnya temenku itu ada si pocong itu, dan setelah aku lihat itu besoknya ternyata orang tuanya sakit. Kiriman. Iya. Sepertinya. Aku nangkepnya berarti ada kiriman. Maksudnya kiriman ini dalam arti ada orang tidak suka dan ingin mencelakai. Benar, Maksudnya gitu teman-teman. Iya. Nah kalau kayak gitu nih, Mbak Ajeng, kita tuh menyikapnya seperti apa? Maksudnya kita kan nggak tahu nih orang yang nggak suka sama kita, terus mungkin dikirimin hal-hal seperti itu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal seperti itu? Aku pesennya cuma bikin rumah adem. Entah itu dengan cara kamu sering berdoa di rumah Sholat. atau sering Oke. bikin rumah adem. Soalnya kalau rumahnya adem, meskipun ada kiriman sejahat apapun dan sekuat apapun energinya, itu dia bakalan kalah. Soalnya dia posisi rumahnya adem. Setiap rumah tuh ada auranya sendiri-sendiri. Iya. Jadi Oke. aku sering banget tuh kalau lewat lagi jalan random gitu ngeliatin rumah satu-satu tuh, ada yang rumahnya panas, ada yang rumahnya dingin, tuh aku bisa ngerasain. Panas dan dingin tuh bukan berarti bukan suhunya ya, tapi Bukan, iya, auranya, aura, vibes-nya. aura, Ya. Aura dan pokoknya bikin rumah senyaman mungkin dan bersih sih intinya. Soalnya makhluk-makhluk kayak gitu seneng banget tempat yang kotor. Nah, oke. Nah, mungkin ini juga jadi satu pesan juga buat teman-teman. Betul, sepakat. Ini mungkin nyambung kayak ceritanya Mas Saput kemarin ya. Kantornya kotor. Akhirnya digangguin. Sama seperti ketika kita punya rumah, kita punya tempat tinggal, kalau bisa sih bersih, nyaman, rapi, jangan sampai ada barang-barang yang berserakan, yang keterlaluan Iya, kayak gitu. betul, Karena itu betul. kayak bisa jadi sarang makhluk-makhluk seperti itu untuk bisa bersemayam di situ. Nah iya, berarti kan dari sini kita juga bisa mengambil suatu makna tentang penafsiran dari kebersihan sebagian dari iman itu bukan Iya, sekadar benar, kalimat benar. sesederhana itu, karena Iya, memang iya. kenyataannya yang sederhana itu yang paling tidak sederhana. Dalam Benar. arti Iya, iya. maknanya seluas itu tentang kebersihan gitu loh. Ya. Tapi ingat juga kebersihan ini nggak selalu kebersihan ruangan doang ya, Mas. Kebersihan diri. Dari si penunggu rumahnya juga hatinya harus bersih, iya, pikirannya mantap, harus betul, bersih, kayak sepakat, gitu. Mbak Ajeng. Karena kalau hati kita kotor dan pikiran kita selalu kotor sama orang lain, itu dia juga seneng tuh mendominasi orang-orang kayak gitu. Ya. Jadi nggak harus melulu bersih tentang ruangan kotoran atau apa kayak gitu. Tapi terkadang kita nggak sadar kalau hati kita sendiri juga masih kotor gitu. Iya, Pikiran kita masih iya. kotor. Nah itu sih yang penting biar Oke. mereka nggak hinggap di kamu. Kadang hal-hal kecil yang kita lakuin buruk ke orang lain aja itu sebenarnya tanpa kita sadari kamu udah didominasi oleh mereka gitu. Ya itu jadi mungkin banyak sekali pesan yang bisa kita ambil sepakat, malam betul hari banget. ini ya. Sepakat, Mas Dori. Mulai dari menjaga kebersihan rumah itu yang paling sederhana ya kayaknya. Sederhana, betul. Menjaga tutur kata kita dari dalam diri kita, terus juga balik lagi doa itu tadi jangan sampai kelupaan, dan pastinya kita sekali lagi kayaknya memang harus wajib mempercayai dunia lain di sekitar kita, tapi tidak mengkultuskan, tidak mengagung-agungkan, Betul. tidak menyembah mereka. Kadang kita ada beberapa pihak-pihak yang menjadikan hal-hal klinik, hal-hal mistis betul, tersebut tuh benar. untuk mencari keuntungan Duniawi. kayak gitu-gitu. Jangan sampai. Teman-teman. Oke. Keren banget, luar biasa Luar malam biasa hari sekali, ini. serius. Thank you Mantap. banget ya Mbak Ajeng sudah nge-share banyak hal-hal menarik, hal-hal yang nyita logika juga. Menyita logika dan selain menyita logika memberi edukasi. Ya betul, benar. betul. Mulai dari kerasukan kuntilanak, genderuwo, pocong, Semua memiliki dan yang paling ekstrim pocong hitam itu tadi. ya Ya betul. itu yang serius. sejauh ini emang serem banget menurut aku, cuma ya Aku nggak gitu. bisa Iya, bayangin iya, tuh iya, pocong iya, hitam iya. kayak gimana. Nah, Wow. dari semuanya kan emang bisa diambil hikmahnya. Mungkin kalian juga bisa mengambil hikmahnya dan barangkali kalian ingin membenarkan atau ingin teman-teman Mbak Ajeng yang sedang nonton bisa kita berbagi di kolom komentar di Silakan. @kamismalam.podcast. Nah, sekarang kita telah tiba di penghujung acara. So thank you banget buat Mbak Ajeng udah Sama-sama. mau sharing Sama-sama. banyak hal ya sama kita. Dan sekali lagi buat teman-teman ikuti terus aktivitas kita di media sosial di Instagram, Facebook, kamismalam.podcast, dan Twitter. Facebook, Twitter ada Kamis Malam. Terus yang paling penting sekali lagi simak Kamis Malam setiap hari Kamis dan Minggu di Spotify. Ya. Follow Spotify kita Kamis Malam dan juga subscribe YouTube-nya
Kamis malam. Ya. Nah, dan jangan lupa untuk teman-teman bagikan kisah ini jika kalian merasa kisah ini menarik dan pantas untuk dibagikan. Oke, thank you banget Mbak Thank you Ajeng. banget, Mbak Ya, Ajeng. sekali lagi semoga juga bisa menjadi hal-hal menarik yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ya, betul. Dan akhirnya tuntas juga episode kali ini di Kamis Malam. Kita ketemu lagi di Kamis Malam episode berikutnya. Saya Tora Andromeda pamit. Dan saya Andriko Alamsyah juga pamit. Dan juga Saya Ajeng Safira. mau pamitan dulu. Sampai ketemu lagi di Kamis Kamis Malam Malam episode berikutnya. berikutnya. Ciao. Bye-bye.